Apa kata Rasulullah? Kau dengar ya, kata Rasulullah. Ini bahasa orang payah gelinya. Payah geli kan? Bukan payah geli. Punggalang. Dikit lagi payah geli. Payah geli itu payah ketawa memang Pak. Tengok ketat kayak muka orang ini. Nah, amalkan ini wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Takwa itu definisinya cuma dua aja. Apa Ustaz? Dengar. Laksanakan perintah, tinggal larangan. Selesai Pak. Itu takwa. Laksanakan perintah, tinggali larangan. Kalau hari ini kita sudah sholat, hari ini kita sudah puasa, hari ini kita sudah zakat, hari ini kita sudah sedekah, hari ini kita sudah haji, itu belum terhitung sebagai orang yang baik. Karena orang yang baik itu mampu melebihi dari apa yang Allah aturkan kepada dirinya. Berarti kalau dia masih sholat, masih zakat, sedekah, puasa, haji, ini belum terhitung orang yang baik. Masih orang yang takwa, masih melaksanakan perintah. Maka jangan sombong kali kita dalam amal ibadah kita. Ustaz, ya aku udah sholat. Terus kalau kau udah sholat, kenapa rupanya? Sudah pasti aku masuk ke dalam surga Ustaz. Belum tentu bos. Sholat munawak tiap hari, jengkang-jengking di masjid berjemaah, tapi kalau masih ada kesombongan dalam diri kita, amsyong sholat awal, hilang. Maka hidup ini tidak boleh sombong bos. Ustaz, aku ahli sedekah. Terus kalau kau ahli sedekah sudah pasti aku ke surga. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau kau ada masih sifat sombong dalam dirimu, hilang itu Bapak Ibu. Ustaz, iya, aku sudah naik haji Ustaz, aku pasti ke Mekah, aku pasti masuk surga Ustaz. Belum tentu. Ada orang yang tiap tahun berangkat haji, kelakuannya makin parah. Siapa Ustaz itu? Haji Muhyiddin itu. Film tukang haji naik bubur. Nggak boleh sempurna kali, itu nama merek, nanti payah. Itu bukan makin bagus ya. Maka bukan amal ibadah kita sesungguhnya yang memasukkan surganya Allah Bapak Ibu. Tapi apa Ustaz? Irji'i ila rabbika radiyatan, ridhonya Allah. Kalau Allah sudah redha, Allah sudah maradiyah, maka apa yang terjadi? Fadkhuli fi ibadi, masuklah dengan izin. Kemana masuknya? Wadkhuli jannah. Masuklah ke dalam surga. Maka yang kita kejar di sini ridhonya Allah. Maka kalau sekadar takwa saja hidup ini nggak bisa. Harus ada ikhtiar Bapak Ibu. Maka Allah ciptakan dunia ini sebagai tempatnya ikhtiar, tempatnya usaha. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu jadikan mati dan hidup adalah untuk liyabluwakum, ujian. Di dalam Jumlatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Ashqar itu apa kata beliau? Kalimat liyabluwakum itu bermakna ujian. Tapi ujian ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Makanya yang orang beriman itu dia selalu sadar kalau ujian itu bagi dia bukan sebagai tanda Allah itu benci sama dia, tapi pertanda Allah ingin menaikkan kelas keimanan dalam dirinya. Makanya ujian itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah manusia itu dia dikatakan beriman sebelum dia diuji. Ya kan? Ya. Manusia itu diuji. Maka dipertanyakan keimanan seseorang andai kata dalam hidupnya tidak pernah diuji Bapak Ibu. Nabi sama Rasul aja dulu diuji kok. Apalagi Ustaz diuji.
Apa ujian Ustaz? Ini bangku yang kududuki. Tahu lihat? Ini bangku orang cacat, tidak tahu. Tak semangat, kalau kita mendoakan aku tak semangat. Tidak ceramah di sini. Kalau memang mendoakan janganlah gini caranya, Pak. Awak namanya Ustaz kasih terima, ini Ustaz cocok ya, cocok aja lah. Ya kan? Ya ujian, maka hidup itu kudu harus ujian, Pak. Maka kalau hidup itu sudah ujian, itu cara Allah menaikkan kelas keimanan kita. Ujian itu banyak, pangkat, jabatan, harta, bahkan ibadah itu pun jadi ujian buat kita. Harta, pangkat, jabatan, bahkan ibadah itu pun bisa jadi ujian bagi kita. Makanya ibadah itu jangan pernah jadikan sebagai tanggung jawab. Jangan jadikan sebagai kewajiban. Kalau ibadah dijadikan sebagai kewajiban, maka akan timbul yang namanya tanggung jawab. Ibadah itu jadikan kebiasaan, Pak. Yang namanya kebiasaan, satu hari aja kebiasaan itu kita tinggal. Kesanian enggak? Ibu lah. Kebiasaan ibu apa? Merepet, nggak usah masalah. Satu hari nggak merepet, rasanya itu mulut itu kaku kali. Satu hari harus ada yang diucapkan sekali. Kalau nggak gitu kaku, Ustaz, kaku. Itu kan kebiasaan. Hati-hati ya. Maka bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah, tinggalkan larangannya. Selagi kita sadar kalau hidup ini tempatnya ikhtiar. Karena takwa kita kepada Allah itu nanti yang bakal kita bawa setelah kita hidup di muka bumi Allah ini. Artinya apa? Setelah kehidupan dunia ada namanya kehidupan yang lebih kekal, namanya alam akhirat. Betul ya? Bu, kita semua kan bakal mati loh. Perkara mati kan kita tidak ada yang tahu ya. Bisa jadi ibu duluan, aku belakangan, atau aku belakangan ibu duluan. Ini kan Allah yang punya tahu. Habis dengar ceramah, tahu-tahu pulang kena serangan jantung meninggal dia. Yang dengar ceramah, kalau yang ceramah jarang itu Pak. Walaupun memang yang ceramah yang tua-tua dulu lah. Mudah ditolong, anak awak masih kecil, bini awak masih muda, kan kasihan dia. Hati-hati kita. Ketika kita mati, nanti yang kita bawa itu apa kira-kira? Hah? Ini salahnya nih. Manusia mati itu membawa kain kafan, biar tahu dulunya. Kalau amal tak dibawa. Ustaz, kenapa bercakap begitu? Aku yang pertama menyakapkan begitu. Enak kali Pak, hidup ini kalau orang mati itu membawa amal terlalu mudah, Pak. Enak Pak. Tapi orang mati bukan membawa amal, melainkan orang mati itu membawa kain kafan 5 lapis untuk ibu, 3 lapis untuk kami laki-laki. Kenapa Ustaz kami lebih tebal lapisannya daripada laki-laki Ustaz? Karena mayit jenazah bangkai perempuan lebih bau daripada laki-laki. Kok iya pula? Memang iyalah. Nggak percaya tes lah, meninggalnya. Memang begitu. Makanya perempuan itu lebih banyak lapisannya Pak. Makanya aku nggak mau jadi perempuan. Hati-hati lagi. Kita yang kita bawa ketika mati kita tuh pakai kafan, bawa papan untuk tutup kubur tuh itu lewat bawa. Papan kuburan tuh Pak. Yang untuk nutup kubur awak kan disusun tuh papannya, susun. Tapi jangan dinomor ya, nanti bikinnya papan gede pula. Susun, baru awak dikubur. Yang kita bawa itu kapan, bukan amal. Kenapa gitu Ustaz? Kalau orang mati membawa amal terlalu mudah Pak. Yang namanya membawa berarti ada pilihan. Ada pilihan, ibu lah di rumah. Bukan nggak banyak habis ibu. Bukan nggak banyak talbung ibu di rumah. Tapi kenapa ini yang ibu bawa? Karena pilihan, ini yang mau ibu pakai. Jadi kalau orang mati membawa amal, enak. Amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Nah ini dia. Maka orang mati dia tak bawa amal. Jadi orang mati itu diikuti amal.
Kalau orang mati sudah diikuti oleh amal, maka mau amal yang baik, mau amal yang buruk, pasti bakal ngikut masuk ke dalam kubur. Paham? Ya. Kira-kira kita mau diikuti amal baik apa amal buruk? Baik. Amal baik. Kalau mau diikuti amal baik, mau nggak awak ajak cari amal? Betul? Betul? Mau? Mau diajak cari amal? Kalau gitu jalan kan kota IPA. Aku mau ngetes siapa yang banyak amal. Jadi kalau mau diikuti amal, ya salah aja aku jawab itu tadi ada apa tadi? Yang pertama. Ayo, ini yang pertama. Nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu apa? Ittaqullah, berbanyak bertakwa kepada Allah. Yang kedua, apa itu Pak? Oh, aku nggak bawa duit, pinjam duit ya katanya. Oh iya jadi. Yang kedua, nasihat Abu Dzar Al-Ghifari, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, setelah kau bertakwa kepada Allah, apa yang kedua? Berbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Allah dulu, malaikat dulu yang bersolawat kepada Nabi. Baru Allah tuh ngomong sama kita, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dengan sebenar-benarnya solawat. Rupanya fadilah solawat ini luar biasa Ustaz, luar biasa. Maka amalkan solawat ini bunda, amalkan solawat Pak. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Abdul Al-Mubarak. Siapa? Abdul Al-Mubarak. Rupanya Abdul Al-Mubarak itu kan dulu juru kunci Ka'bah tuh. Ketika Abdul Al-Mubarak berada di Mekah, itu dia melihat seorang anak muda yang sedang melaksanakan tawaf. Tawaf tahu? Apa tawaf? Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang dibaca sama dia cuma satu Pak. Apa yang dibaca dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja yang dibaca dia. Dia dipanggil sama Abdul Al-Mubarak, wahai anak muda kemari. Ya sebab ta'al, kenapa yang kau baca ketika tawaf itu cuma sholawat? Itu kan tiap putaran ada doanya. Kenapa yang kau baca cuma sholawat? Apa kata anak muda tadi? Oh gini Tuhan, dulu aku punya ayah kata dia, tapi sekarang ayahku sudah meninggal. Sekarang ayahku sudah meninggal. Ketika ayahku meninggal, aku terkejut melihat jenazah ayahku. Kenapa rupanya mayit ayah kau? Kepalanya berubah jadi kepala keledai. Tahu keledai? Keledai itu yang untuk buat tempe, buat tahu, buat kecap. Jadi kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Akan dijawab lagi, banyak lagi orang sini anakku. Jadi keledai, jadi kambing kepalanya. Aku malu memanggil tetangga kanan kiriku. Ku ambil kain, ku tutup kepala ayahku. Gak lama, ketiduran aku di samping mayat ayahku tadi. Ketika aku tidur, aku mimpi. Mimpi apa kau? Aku bermimpi jenazah ayahku didatangi oleh seorang laki-laki yang tampan. Wajahnya memancarkan cahaya, rambutnya sepundak, alisnya bak semut beriring, bibirnya merah mereka bak buah delima merekah, dagunya bak lebah begantung, wanginya luar biasa. Tubuhnya memancarkan cahaya. Laki-laki ini dalam mimpiku mendatangi mayat ayahku, dibukanya kainnya, diusapnya dengan tangannya, ditutup balik, ditengok, berubah kepala ayahku jadi kepala orang lagi.
Ini mimpi. Dalam mimpiku itu aku terbangun, ku kejar laki-laki tadi. Tuhan, tunggu Tuhan, kau siapa? Lalu laki-laki itu menoleh kepadaku dan dia bertanya, kau nggak kenal aku? Enggak. Kau nggak kenal aku? Enggak. Serius kau nggak kenal aku? Enggak. Akulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kau Rasulullah? Iya. Spontan ku peluk Rasulullah. Gak ku lepas-lepas. Sehingga isak tangisku di situ di pundak Rasulullah. Kemudian ku lepas pelukanku, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa bapakku ketika meninggal kepalanya berubah jadi kepala kambing? Apa kata Rasulullah dalam mimpiku? Dulu bapakmu itu waktu hidup setiap hari maksiat, setiap hari berbuat kezaliman, setiap hari berbuat jahat, setiap hari berbuat kemungkaran. Tapi dalam hidupnya dia pernah bersolawat kepadamu. Solawatnya kepadakulah yang menghantarkan syafaatku kepada dirinya. Kemudian Rasulullah pergi dalam mimpiku, aku terbangun, ku tengok kepala ayahku. Ternyata kepala ayahku sudah berubah menjadi kepala manusia. Maka dari situ aku melazimkan, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari, sampai terkatup kembali mataku tertidur, lidahku akan selalu kubasahkan dengan sholawat. Masya Allah. Ini di dunia. Maka amalkan sholat sambil masak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Amalkan sholawat. Masakanmu biasa saja, tapi karena ada fadilah sholawat, itulah yang membuat cinta suamimu kepadamu. Nggak akan lagi beli di warung sana. Sholawat. Bahkan kemarin, lebih kurang maaf, 2 bulan yang lewat lebih mungkin, lebih sudah. Saya bertemu dengan Kiai Haji Raden Ahmad Al-Fandi Al-Banjar Negara, dari Banjar Negara. Dia kasih amalan sama saya begini, kalau hidup ini mau mulus, hidup ini mau Allah angkat kesulitan, hidup ini mau Allah melembutkan hati kita dalam ibadah, Allah mau angkat derajat kita di dunia, perbanyak sholawat Jibril, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat. Kapan waktunya? Waktunya pilih. Kalau tidak habis asar, habis subuh. Kalau tidak habis asar, habis subuh. Berapa banyak Ustaz? 314 kali. Amalkan. Habis subuh, amalkan itu. Sallallahu ala Muhammad. Habis sholat subuh sambil ngepel, sambil masak, amalkan itu. 314 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini aja diulang 314 kali. 15 menitnya Bu. 15 menit Pak. Tapi gak pakai lagu lah. Jangan pula nanti ibu buat waktu habis subuh sholawat. Atau Ustaz amalkan sholawat Jibril 314 kali. Wah, sallallahu ala Muhammad. Wah, sampai zuhur baru selesai. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Subuh-subuh laki mau pergi kerja, mana sarapanku? Sallallahu ala Muhammad. Bukan gara-gara sholawat. Maka hati-hati kita sambil aktivitas, amalkan itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah angkat derajat kita. Karena fadilah sholawat itu luar biasa. Buat hati kita jadi adem, jadi ayem, jadi tentram, jadi tenang. Yang ketiga, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang ketiga itu apa Ustaz?
Yang ketiga, kata Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kalau hidup kau mau tenang, rasa was-was kau mau hilang, yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua berbanyak sholawat kepada Rasulullah, yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, berbuat baiklah kepada sesama manusia tanpa pandang status sosial, Pak. Karena apapun dan bagaimanapun kita ini semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita di hadapan Allah cuma satu. Apa Ustaz? Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma takwa, Pak. Siapapun kita kalau udah masuk ke rumah Allah, siapapun kita kalau sudah masuk ke masjid ini dalam dakwah, dalam jemaah, maaf, siapapun kita, status apapun kita di dunia semua kita tinggalkan. Kalau udah masuk kemari kita semua sama. Hamba. Sekalipun kau pejabat, sekalipun kau orang kaya, sekalipun kau orang hebat, sekalipun kau ustaz, kalau sudah masuk kemari, kita semua sama, Pak. Sekalipun yang imam di depan tukang parkir, di belakang ada pejabat, ketika tukang parkir angkat takbir, Allahu Akbar, di belakang pejabat itu ikut nggak angkat takbir? Ikut, menandakan apa? Kita semua sama kalau sudah di sini. Petani datang duluan, saf di depan. Pejabat datang terakhir, nggak bisa nyelonong ke depan. Kalau sudah penuh, tetap di belakang, bos. Maka hati-hati kita. Nggak ada pandang status sosial kalau sudah dalam ibadah nih, Pak. Kita semua sama, hamba Allah. Yang membedakan cuma takwa. Maka inilah pentingnya kita sesama manusia itu harus saling hablum minannas, saling menyayangi. Karena kalau kita saling menyayangi di antara kita sesama makhluk Allah, berarti kita hablum minallah, taat kepada Allah. Ya, ini dalam hidup ini kita tidak boleh sombong. Kita ini butuh orang lain, Bapak Ibu. Ya, dalam hidup kita tidak boleh. Kita butuh orang lain. Cemana cara ngilangin sifat sombong datang kemari? Apa yang perlu disombongkan ketika masuk kemari? Tengok ketika sujud, kepala, tempat yang kita muliakan, kita agung-agungkan dalam anggota tubuh kita. Ketika bersujud, dia sejajar dengan tempat yang paling hina, Bapak Ibu. Sejajar dengan kaki kita. Maaf, bahkan kemaluan kita lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kepala kita ketika kita bersujud kepada Allah. Maka apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini? Kita ini butuh manusia. Kita butuh kerjasama dan sama-sama bekerja. Jangan sok hebat kita. Makanya kalau orang udah masing-masing merasa hebat, wah, itu macam ayam, Pak. Macam ayam, Bu. Di jalan kita tengok, yang lebih banyak mati duluan mana? Ayam apa bebek? Ayam apa bebek? Oh, ayam. Kenapa? Ayam sombong, muncungnya lancip, kukunya tajam, kemana-mana singal sendirian aja. Sok merasa bisa terbang, baru terbang dihantam sama musuh, mati di depan ayam Lamongan, dikutip sama tukang ayam Lamongan, jadikan langsung ayam. Nah, jangan sombong kita. Kalau kita punya kemampuan, tidak sombong dong. Tapi tengok itu bebek, tengok itu entok, Pak. Satu komando dia. Slow aja gayanya. Ayo, baris, siap, gerak. Luruskan barisan, langkah tegak, maju, jalan, kiri kanan, kiri. Wow, kalau slow aja dia. Nyebrang pun nggak tengok-tengok tuh, Pak. Nyebrang aja. Yang berhenti mana? Bebek yang berhenti apa pusuk yang berhenti? Karena apa? Kerjasama dan sama-sama bekerja. Maka hidup ini kudu harus begitu. Kalau nggak kayak gitu, gimana kita mau bisa saling menyayangi di antara kita selagi ada kesombongan dalam diri kita? Apa yang perlu kita sombongkan ini? Jangan pernah merasa kita jauh lebih baik dari orang lain, Bapak Ibu. Hari ini kita bisa berkumpul, hari ini kita bersilaturahim, bertatap muka. Karena apa? Allah sedang tutup aib sama diri kita. Ya, kalau ku tanya, siapa di sini yang nggak berdosa? Ada di sini yang nggak berdosa?
Biar tahu, jangan cerita yang belum sunat ya. Ini nggak usah masuk hitungan ini, bocil FF ini. Kita aja lah, siapa di sini yang nggak punya dosa? Pengen tahu aku dulu. Kita semua ini pelaku-pelaku maksiat. Biar tahu dulu kalian. Kita pelaku-pelaku maksiat. Tapi apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang saleh tapi tak pernah merasa salah. Mampuslah, kena lah waktu dunia bukan. Yang kena berubah. Kalau udah dikenakan nggak berubah juga, apa bedanya apa sama bebek tadi? Hidup tuh gitu Pak. Kita ini pelaku maksiat, tapi Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertobat dibandingkan dengan orang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Banyak nggak orang yang rajin ke masjid tapi tidak pernah mau disalahkan? Oh banyak kali. Di Belawan 3 kontainer lagi belum dibongkar. Biar tahu ya. Anak-anak nih orang-orang yang gitu. So hebat lagi dia. Suruh dia ke masjid, biar hilang koma sama diri dia tuh. Biar hilang sombongnya. Sombong-sombong tuh suruh ke masjid kau. Ngapain ke masjid? Kau mau kami sholatkan ya? Enggak sombong lagi hidup ini. Kita ini butuh orang lain, apa yang perlu kita sombongkan? Ya, maka amalkan yang 3 ini. Aku sebenarnya mau panjang-panjang ini. Bentar lagi waktu isya, itu yang pertama. Yang kedua, kami habis ini mau tembak langsung ke Johor Pak. Maka mohon izin kami nggak bisa membersamai surat isya berjemaah. Ya, tapi Ustaz, kami belum puas Ustaz. Cemana Ustaz? Ah, boleh, nanti maulid undang boleh. Boleh, nggak apa-apa. Boleh Ustaz, boleh. Cocok aja boleh. Cocok waktu kan ya. Jadi kami ini harus berangkat lagi. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kami sebenarnya ingin lama-lama di sini, ngobrol pengen lama-lama. Cuman kami kejarkan kajian isya di sana. Ya, jadi amalkan yang 3 ini pesan Rasulullah buat Abu Dzar Al-Ghifari dan ini pesan buat kita semua. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perbanyak sholat. Amalkan sholawat Jibril setiap habis subuh atau habis asar 314 kali. Karena syafaat Nabi dari dunia sampai akhirat. Yang ketiga, Ustaz, saling menyayangi di antara kita sesama manusia. Hilangkan sifat sombong agar kita mampu menghargai yang namanya perbedaan. Itu saja barangkali. Mohon